Clap. Yo. Hey. Bra. Higher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Banu Solikin. Ya, ini saya berada di PT Dian Sarana Berlian Motor. Hari ini saya kedah kerja ya, dari Hino ke Mitsubishi ya. Ceritanya itu begitu ya. Oke, hari ini di belakang saya ada namanya Super HDX 6,6. Jadi dia Super HDX ini sudah 136 PS dan memiliki gear ratio 6,6. Mungkin sebagian sudah banyak yang tahu ya tentang Super HDX ini ya. Nanti saya jelasin sedikit tentang Super HDX 6,6. Super HDX 6,6 dari tampilan depannya bro, ada tulisan Fuso ya, mungkin sebagian orang sudah banyak yang kenal ya. Dari wipernya ada emblem Fuso, ada tulis logo Mitsubishi ya. Ini tidak ada perubahan. Kebetulan nanti di 2022 isunya kan kita sudah punya common rail. Jadi akan ada perubahan yang lebih detail akan di 2022. Oke. Ini yang sudah ada apa namanya? Damnya. Ini juga Super HDX ada damnya, dam jumbo. Ini yang Super HDX yang masih kosongan. Kita ke belakang, dari samping. Menggunakan mesin D34 2.7 Tonneberg. Ini Super HDX. 136 PS. Untuk transmisinya bro, yang jelas dengan gear ratio 6,6, secara otomatis untuk gearboxnya akan ada perubahan bro, karena gear rasionya sudah 6,6 ya. Dari belakang kemungkinan di gardan juga sudah ada perubahan. Yap, mungkin penjelasan detail nah habis ini ya. Ya, jelasin secara detail. Ini yang sudah ada damnya, kebetulan damnya ini Ragam Jaya. Oke. Hari ini saya manas ya. Kebetulan hari ini satu minggu saya bekerja di PT Dian Sarana Berlian Motor yang berada di Tambalangun nomor 32. Jadi kalau Anda mau beli truk wilayah Surabaya atau wilayah seluruh Indonesia, bisa kok beli truk di PT Dian Sarana Motor yang berada di Tambalangun ini di Surabaya, ya kan? Ini teleponnya nanti saya saja bisa, saya bantu solikin ya. Nanti di bawah saya tulis nanti nomor telepon. Kalau semua penggemar Canter atau penggemar Fuso bisa beli truknya bisa ya. Oke, langsung aja kontak di bawah ini. Iya, jelasin lagi ya perbedaan antara SHDX dengan Explorer ya. Kalau SHDX itu lebih unggul di axle shaft atau biasanya di apa namanya as roda ya, axle shaftnya. Kalau punyanya Hino itu lebih kecil ya, punyanya Hino lebih kecil. Kalau SHDX sudah menggunakan axle shaftnya itu 38 mm, jadi dia lebih besar dibanding punyanya Hino yang di bawah 38 ya kan. Jadi SHDX lebih unggul lah dibanding Hino ya kan, untuk axle shaftnya sih. Tapi untuk gear rasionya di Hino itu plus minus ya, plus minus. Di Hino gear rasionya itu dia 130 PS tapi dengan gear rasio 6,8. Jadi lebih untuk tanjakannya mungkin lebih unggul sedikit. Kalau SHDX berimbang, jadi dia 136 PS dengan gear rasio 6,6 ya.
Untuk yang lain-lainnya sih nggak jauh beda sih. Yang jelas keunggulannya SHD ini banyak sih. Yang jelas yang kenapa sih banyak orang beli Canter sih, kenapa? Karena memang masyarakat sudah mengenal Canter lebih duluan daripada New Hino Dutro, karena secara purna jual nih. Kalau ngomong 2000 Dutro 2014 harganya 130 sampai 150 juta ya, 2014 nih. Kalau Canter 125P SHDV itu masih nyampe di 200 up gitu loh. Jadi jauh harganya ini antara ini dan Mitsubishi. Tapi plus minusnya saat beli baru harganya lebih murah daripada Canter ya. Jadi banyak sih keunggulan fitur-fiturnya SHD itu yang jelas jauh lebih unggul daripada Hino. Kalau menggunakan telematik, dua-duanya sudah menggunakan telematik. New Hino Dutro sudah menggunakan telematik. Telematiknya mulai dari asesmen, mulai dari geozone. Nah, bedanya di telematiknya Canter itu tidak menggunakan geozone, sementara di telematiknya Hino ada geozone-nya, ada pembatasan wilayahnya juga ada. Kalau untuk maintain perawatan atau dan lain-lain ada namanya kalau di Hino maintain, kalau di Canter atau Mitsubishi itu namanya monitoring ya, monitoring. Vehicle management juga sama sih, vehicle management juga driver. Kalau di Hino driver assessment, kalau di Canter ini driver management ya, lebih simpel bahasanya, lebih simpel ya. Ya tangki sama sih, sama 100 liter. Kalau punyanya Canter 100 liter, kalau punyanya ini ya 100 liter ya. Ya sudah ada pre-cleanernya untuk saringan, 2 saringan di atas. Ya kan, di bawahnya ada saringan lagi sebelum masuk ke ruang mesin, mau 2 saringan ya. Sama. Cuma di punya Canter tidak ada apa namanya pre-cleaner ya. Pre-cleaner ada enggak pre-cleaner, dia itu ngecek ngecek das indikator itu ngecek untuk filternya itu kotor apa enggak, atau masuk ke ruang mesin. Dari Hino ada langsung dicek indikatornya itu ada. Kalau di Canter enggak ada sih. Yang jelas keunggulannya masing-masing. Yang jelas kalau masalah dengan harga yang terpaut selisih lumayan ya, sekitar 50 juta antaranya X-Power dengan SHDX. Yang jelas kalau secara fitur keseluruhan ya, yang jelas ya tetap menang Canter lah, karena sudah tahu lah ini berapa persen market leadernya itu dikuasai oleh Canter ya. Kalau mau beli jual lagi ya jelas untuk permajaan pun lebih enak, beli jual laginya juga enak ya kan. Jelas New Hino Dutro kelemahannya banyak sih, kan. Kalau Canter sih lebih minim sekarang kelemahannya. Dulu memang kelemahannya katanya patah as, sekarang sudah diperbaiki lah. Mitsubishi sekarang sudah baik, bukan karena saya itu masuk Mitsubishi, enggak, memang secara spek kita kalah sih. Hino kalah. Jadi kalau ngomong spring left head heavy duty ya, kalau springnya kan left spring ya, bekas itunya itu masih unggul punya Canter, lebih 1 kalau nggak salah street, jumlahnya lebih 1 kan. Tapi itu aja sih. Jadi kalau Anda mau beli silakan, ada yang pilihan orang mau beli yang satu karena speknya kendaraan truknya, 2 sesuai kebutuhan itu. Kebutuhan itu ada 2, kebutuhan dari budget keuangan dan kebutuhan untuk lokasi. Kalau lokasi tambang Anda butuhnya seperti apa sih? Kalau Anda butuh tambang, ada namanya SHDX, yaitu sudah sempurna lah. Kalau dibilang secara kategori 2, di kelas kategori 2 itu untuk tambang, untuk apa sudah oke, karena secara asnya, serumbungnya, semuanya, gearnya sudah oke, luar biasa. Itu baut rodanya sudah luar biasa lah dibanding yang lain ya kan, cocok untuk di medan-medan tertentu. Kalau untuk medan-medan kecil ada namanya 110 box kecil, nah, disesuaikan dengan kebutuhan Anda butuhnya seperti apa. Anda butuhnya kayak di medannya kirim bak box apa, disesuaikan kebutuhan, beratnya berapa. Jadi kita menjual itu bukan langsung jual sih, kita juga harus tahu kebutuhannya itu apa, beban muatannya berapa,
transportasinya lewat jalannya seperti apa harus ditentuin nih. Kalau namanya tanjakan ya kita pakai gear rasio yang lebih besar. Kalau nggak tanjakan ngapain gear rasionya PS-nya besar, buang-buang tenaga, boros kan gitu. Kalau datar-datar itu ya beli aja 110 HD sudah mumpuni daripada 136 HD. Kita harus sebagai konsumen harus sangat cerdas. Saya sebagai bisnis konsultan ya, kita harus memberitahu sebenarnya kebutuhan itu apa, kebutuhan customer itu apa, kebutuhannya itu seperti apa. Disesuaikan medan, disesuaikan budget keuangan, juga disesuaikan dengan kebutuhan yang urgent itu apa. Jadi nggak asal jual nih. Oke, aja panas bro. Hari ini saya reviewnya panas ya. Tapi tidak masalah sih. Untuk Entermania silakan. Terima kasih dari saya. Kembali lagi tip buat saya untuk kita semuanya, tipnya beli kendaraan niaga itu harus disesuaikan budget keuangan, yang kedua disesuaikan dengan kondisi medan, ya kan, yang ketiga disesuaikan dengan ongkos perjalanan, cost unitnya. Nanti kita lihat angsurannya terlalu mahal, pendapatnya tenaga kecil juga nggak bagus. Tipnya itu di situ. Jadi perhatikan sebelum Anda membeli kendaraan niaga sehingga profit di depan akan lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.